Selamat pagi anak-anak semuanya, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kemarin kalian sudah menerima buku tema 6. Kita akan memulai pembelajaran pada tema yang ke-6 ini ya. Pada tema yang ke-6 itu kaitannya tentang cita-citaku. Tentang cita-citaku, kalian bisa melihat pada halaman yang pertama. Ya, pada halaman yang pertama itu ada seorang anak kemudian dia berpikir, aku punya cita-cita ingin menjadi apa ya nanti. Nah, ini kamu juga begitu, nanti kamu juga akan memikirkan kira-kira apa yang menjadi cita-citamu nanti setelah kamu dewasa. Nah, sebelumnya kamu akan mengerjakan ini. Ayo amati gambar berikut ya. Di situ ada ada gambar kemudian dituliskan nanti. Kalau kegiatannya seperti ini, itu kira-kira seorang apa? Misalnya, ini aku seorang guru. Kegiatan utama sehari-hari adalah memberikan ilmu, mengajar di sekolah, begitu. Kemudian ini adalah seorang arsitek, nanti kegiatannya apa? Kemudian ada dokter hewan, kemudian ada pelukis, kemudian ada pilot ya. Ini pilot atau masinis ya. Jadi ya hampir sama, bisa pilot, bisa masinis, bisa kamu tuliskan ya. Nah, ini kemudian setelah kamu menuliskan ini, nah bagaimana dengan kamu? Kamu pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan pekerjaanmu kelak. Itulah cita-cita. Nah, tulislah tentang cita-citamu, kegiatan utama dan keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-citamu itu. Kamu menuliskan di sini, cita-citaku adalah, nah, kegiatan utamanya adalah, silahkan nanti dituliskan di sini ya, itu. Kemudian di situ juga ada kegiatan ayo membaca. Nah, ini ada ayo membaca. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Nah, ini Udin ingin bercita-cita seorang guru. Nah, kemudian Udin menuliskan tulisan. Nah, ini menuliskan dalam bentuk puisi. Nah, ini puisi cita-citaku. Teks berjudul cita-citaku di atas merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Nah, mari kita baca. Judulnya Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan lelah aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, itu adalah sebuah puisi. Nah, mari kita cari tahu tentang apa saja toh yang disebut dengan puisi ya. Nah, dilihat, tuliskan. Nah, ini bentar. Puisi itu terdiri atas bait ya. Di sini tidak ada penjelasannya, saya jelaskan. Jadi puisi itu terdiri atas bait. Ini adalah bait pertama, ini adalah bait kedua. Kalau cerita itu adalah paragraf, kalau puisi adalah bait. Nah, tiap bait itu terdiri atas baris. Ini adalah baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat.
Jadi puisi ini itu terdiri atas 2 bait dan setiap bait terdiri atas 4 baris. Ini adalah puisi cita-citaku. Nah, kemudian dalam menuliskan puisi itu biasanya bait pertama itu cirinya barisnya ini lurus, menulis awalnya ini lurus. Kemudian bait yang kedua diberi jarak, atau bait yang kedua ini dari sini itu lebih menjorok ke dalam. Itu adalah cara penulisan sebuah puisi. Kemudian, nah, berarti ciri-ciri puisi nanti kamu bisa menuliskan sebagai berikut ya. Oh ini ya, jadi terdiri atas bait dan tiap bait terdiri atas baris. Itu adalah ciri-ciri puisi. Ini penjelasan lebih detailnya ya. Jadi baris puisi digabungkan menjadi bait. Nah, kemudian susunlah baris-baris puisi ini menjadi bait puisi, kemudian tuliskan di tempat yang disediakan. Di sini ada 4 baris puisi. Ini, ku ingin membalas jasamu, guru selalu membimbingku, sungguh berjasa guruku, guru mengajakku untuk maju. Nah, kalian ditugaskan untuk menyusun ini. Kira-kira yang cocok baris pertama itu kalimat yang mana, baris yang kedua kalimat yang mana, ketiga dan keempat kalimat yang mana. Nanti disusun di sini, dituliskan kembali, disusun di sini ya. Ini. Jadi ini disusun. Misalnya kamu, oh saya ingin puisi itu yang pertama ini. Misalnya, ku ingin membalas jasamu. Ini misal ya. Tulis di sini. Yang kedua, guru selalu mengajakku untuk maju. Ini misalnya. Nah, kamu bisa memikirkan agar menjadi sebuah bait puisi yang baik itu bagaimana, begitu. Kemudian selanjutnya, nah, kalau sudah, kemudian di sini ada ini percakapan. Ada percakapan Lani. Lani, apakah kamu bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Din, menurutku seharusnya bisa Lani, asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa Lani? Betul juga, aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Din, benarkah? Apakah cita-citamu Lani? Lani, aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Udin, wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Lani, Udin, jangan bercanda, itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah Lani, ini ada percakapan. Nah lah, ternyata Lani itu ingin menjadi seorang dokter hewan. Nah, apa saja tuh keterampilan yang harus didapatkan oleh dokter hewan? Nah, ini kita akan mengamati tentang berbagai hewan peliharaan. Di sini dilihat ada kucing, kelinci, ada ayam ya. Gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya hewan itu mengalami suatu pertumbuhan. Ada tahap-tahap pertumbuhan hewan yang menjadi siklus hidupnya. Ayo kita cari tahu tahap-tahap pertumbuhan hewan. Nah, ini semua hewan itu mengalami pertumbuhan. Nanti silahkan dibaca ini ya. Ada yang mengalami metamorfosis. Metamorfosis itu perubahan bentuk. Ada yang tidak mengalami metamorfosis. Ya, tidak mengalami metamorfosis berarti dari kecil sampai dewasa itu tetap bentuknya hanya bertambah besar.
Jadi yang mengalami metamorfosis itu mengalami perubahan bentuk mulai dari kecil sampai dewasa. Ada yang metamorfosis sempurna, ada yang tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna itu berarti dia berubah total. Kalau tidak sempurna itu berubah sebagian. Kalau tidak mengalami metamorfosis berarti dia mengalami pertumbuhan besar saja. Jadi semakin bertambahnya usia semakin besar. Nah, ini kita lihat binatang-binatang ini, amati hewan ini. Nah, kamu tuliskan urutannya. Mudah kan? Misalnya mulai dari awal, ya. Ini tulis nomor 1 pertama ini, kedua agak besar, ketiga besar ini. Nah, ini urutannya juga begitu. Begitu juga dengan ini, ya. Kamu menuliskan ini saja, ya. Kemudian, nah, setelah menuliskan, buatlah kesimpulan tahap siklus hidup hewan. Tahap siklus hidup hewan sebagai berikut. Mulai dari misalnya lahir, atau ini siklus hewannya bisa kamu tuliskan dulu binatangnya, ya, hewannya, karena berbeda-beda. Nah, ini nanti kamu tuliskan. Atau misalnya tadi kucing atau apa, kamu tuliskan di sini tahap-tahap pertumbuhannya, ya. Setelah menuliskan, nah nanti di pembelajaran yang kedua itu nanti kamu akan juga semakin memahami, semakin hari kamu akan semakin memahami bagaimana hewan itu mengalami perubahan yang semakin detail. Jadi kalau di sini tadi hanya beberapa contoh hewan saja. Nah, nanti di selanjutnya kita akan belajar lebih banyak lagi. Begitu. Jadi silahkan nanti setelah melihat video ini silahkan dikerjakan. Terima kasih. Selamat belajar, nanti bisa dikerjakan dan dikirimkan di classroom. Jika masih ada pertanyaan, kesulitan, silakan menghubungi Pak Danang. Tetap semangat dalam belajar. Sampai ketemu pada video berikutnya. Dadah.